Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman pasti pernah lihat orang yang putus sekolah atau bahkan nggak bersekolah sama sekali dan buta huruf karena dia nggak bersekolah. Nah, itu termasuk permasalahan pendidikan Indonesia. Nah, permasalahan pendidikan Indonesia itu ada pemerataan, efisiensi, kualitas, kuantitas, dan relevansi. Nah, permasalahan ini adanya didukung oleh faktor yang mempengaruhinya. Nah, karena ada faktornya inilah, permasalahan pendidikan Indonesia itu tidak pernah selesai atau terus ada di Indonesia. Baiklah, faktor yang pertama ada perkembangan iptek dan seni. Nah, untuk perkembangan iptek, terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisir mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sebagai contoh betapa eratnya hubungan antara pendidikan dan teknologi, misalnya sering suatu teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru lantaran perubahan persyaratan kerja dan mungkin juga pengurangan jumlah tenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, serta sistem pelayanan baru sampai berkembangnya gaya hidup baru. Kondisi tersebut minimal dapat mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya. Bahkan mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan, otomatis juga sarana penunjangnya seperti laboratorium. Semua tersebut tentu membawa masalah dalam skala nasional yang tidak sedikit memakan biaya. Nah, untuk perkembangan seni, kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian menjadi kebutuhan hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi atau mencipta yang bersifat orisinal atau tidak menciplak, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Seni juga butuh pengembangan. Perkembangan iptek dan seni ini dapat dikatakan mempengaruhi pendidikan. Misalnya, dengan kemajuan iptek sekarang, pendidikan dituntut untuk melahirkan tamatan yang siap pakai sesuai dengan perkembangan iptek tersebut. Tetapi di sisi lain, dengan perkembangan iptek, anak-anak didik juga bisa lalai dalam belajar seperti akibat film atau video game. Nah, untuk iptek sendiri juga menjadi permasalahan. Kenapa? Karena untuk ilmu pengetahuan, materi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum harus diubah atau disesuaikan dengan perkembangan ilmu atau perkembangan zaman saat ini. Yang kedua, untuk teknologi, perkembangan teknologi akan menimbulkan masalah dalam sistem pendidikan, mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntunan perkembangan zaman. Jadi, teknologi itu harus terus di-upgrade. Nah, permasalahan saat ini, banyaknya guru yang mengalami gagap teknologi sehingga menghambat pembelajaran, di mana seharusnya sudah menggunakan teknologi terbaru dalam mengajar dan mampu memberikan inovasi kepada siswa. Untuk solusinya, dilakukan pembekalan atau seminar penggunaan teknologi kepada guru maupun memberikan training terkait teknologi dan terus mengupdate perkembangan terbaru. Untuk seni, dapat mengembangkan domain atau aspek afektif dari peserta didik, perlu ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketenagaan kesenian di lembaga pendidikan seperti di sekolah. Baiklah, untuk faktor yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan sarana dan prasarana sekolah serta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Dan ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah dan juga terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjutan cenderung lebih meningkat dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Sebagai akibat lanjutan, permintaan untuk lanjut ke perguruan tinggi juga meningkat. Khusus untuk penduduk usia tua yang jumlahnya meningkat, perlu disediakan pendidikan non formal. Nah, kenapa laju pertumbuhan penduduk ini dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang pemicu berkembangnya permasalahan pendidikan Indonesia? Karena pertumbuhan penduduk yang pesat memunculkan masalah pemerataan. Jadi, ada beberapa anak yang nggak sekolah karena tidak adanya fasilitas sekolah di lingkungan mereka. Kemudian, daya tampung sekolah yang terbatas, jadi anak-anak juga nggak bisa sekolah.
Contohnya anak-anak yang ingin sekolah sedangkan sekolahnya itu cuma menerima 100 siswa, jadi anak-anak yang di luar itu nggak bisa sekolah. Dan jika daya tampung ditingkatkan, maka rasio guru dan siswa akan semakin besar yang menyebabkan masalah mutu. Jadi, walaupun daya tampung diperbesar gitu, tetapi nanti rasio antara guru dan siswa akan menjadi besar sehingga satu guru bisa mengajar sampai 50 atau 100 murid, itu akan menyebabkan masalah mutu pendidikan yang dihasilkan nanti akan berkurang atau bahkan tidak bagus. Baiklah, faktor selanjutnya adalah aspirasi masyarakat. Dalam 2 warsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, semuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah, agar nantinya anak-anak memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Apa akibat yang timbul dari perubahan sosial tersebut? Gejala yang timbul ialah membanjirnya pelamar pada sekolah-sekolah, arus pelajar menjadi meningkat. Di kota-kota, di samping pendidikan formal, mulai muncul beraneka ragam pendidikan non-formal. Nah, peningkatan aspirasi terhadap pentingnya pendidikan mengakibatkan anak-anak menyerbu sekolah. Orang tua berkeinginan anaknya bersekolah setinggi-tingginya. Akan menimbulkan seleksi siswa atau mahasiswa baru, rasio guru siswa, waktu belajar, sehingga semakin tinggi aspirasi masyarakat akan memunculkan masalah. Faktor yang terakhir adalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya, di mana kebudayaannya dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik, terlepas dari kenyataan apakah kebudayaannya tersebut masih tradisional atau sudah ketinggalan zaman. Karena itu, penilaian dari masyarakat luar itu dianggap subjektif. Semestinya masyarakat luar bukan harus menilainya, namun hanya melihat bagaimana kesesuaian budaya tersebut dengan tuntutan zaman. Dan bukankah pendidikan mempunyai misi sebagai transformasi budaya? Dalam hal ini adalah kebudayaan nasional sebagai sistem pendidikan yang tangguh. Sistem pendidikan yang tangguh adalah yang bertumpu pada intinya sehingga tidak pernah ketinggalan zaman. Jika sistem pendidikan dapat menggapai masyarakat terbelakang kebudayaannya, berarti melibatkan mereka untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu beberapa permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya di Indonesia. Masalah aktual pendidikan yang akan dikemukakan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Untuk masalah pendidikan dasar 9 tahun, keberadaannya itu mempunyai landasan yang kuat, yaitu Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6, menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar. Dan pasal 13 menyatakan tujuan pendidikan dasar. Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun di SLTP. Dan yang terakhir, pasal 3 memuat tujuan pendidikan dasar, yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.